Selamat malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan jurnal dari penelitian kami. Yang dimana judulnya adalah penerapan AI pada meeting online. AI yang dimaksud di sini adalah virtual reality. Di mana anggota kelompoknya ada saya sendiri, Alvin Wang, Ricky Artanto, Leonardo, dan Gi Antonio. Pada pembuka, abstrak akan dijelasin oleh Rio. Abstrak, penerapan AI terhadap meeting online yang berkaitan dengan VR, virtual reality. Kita melakukan penerapan VR terhadap meeting online untuk kalangan remaja, pelajar atau mahasiswa. Karena kalangan remaja sekarang suka bermain game menggunakan VR dengan tampak real, maka mereka juga tertarik dengan teknologi itu. Adapun tujuan penerapan VR dikarenakan supaya pembelajaran secara online lebih efektif dengan suasana yang asli seperti pembelajaran dengan tatap muka. VR sangat banyak peminat. VR dapat dipasang dalam Android. VR dimainkan dengan adanya cardboard supaya tampak 3D. Persentase yang ingin memakai VR yaitu sebanyak 97% pelajar atau mahasiswa memilih VR. Cocok untuk meeting online atau dalam kondisi sekarang ini pandemi COVID-19. Melainkan 3% pelajar atau mahasiswa tidak suka memilih VR. Dikarenakan kalau sering lihat pakai VR bisa menyebabkan kepala pusing. Bisa juga karena keseringan melihat HP ataupun radiasi. Virtual reality bisa terbentuk 360 derajat. Jika kita menggunakan VR, kita sama seperti tatap muka. Bisa putar-putar kepala. VR ini teknologi sangat bagus dan dalam masa sekarang ini. Melainkan nanti pula kita bisa memakai VR untuk pembelajaran untuk proses kedepannya. Penggunaan multimedia komputer dalam dunia edukasi terus mengalami perubahan dan berkembang sehingga munculnya sebuah perangkat berbasis komputer yang biasa dikenal dengan CAI atau Computer Assist Instruction. Ia memiliki kaitan dengan virtual reality atau VR. Di mana VR ini adalah pada dunia. VR biasanya menyajikan pengalaman berupa visual yang akan diperlihatkan pada layar monitor komputer atau dapat melalui media penampil stereoskopik, misalnya kacamata guru. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. 3. Pembahasan sejarah virtual reality. Telah menerima banyak publisitas selama beberapa tahun terakhir. Seiring dengan perkembangan zaman ini telah muncul banyak terminologi yang saling bertentangan, beberapa harapan yang tidak realistis, dan banyak komentar yang kurang informasi. Teknologi selalu menawarkan kepada peserta didik dan proses pembelajaran tentang keunggulan yang luar biasa untuk setiap teknologi baru VR. VR adalah salah satunya di mana dengan virtual reality menghadirkan pembelajaran dengan bantuan teknologi yang canggih. Teknologi VR dapat dinikmati menggunakan bantuan perangkat head-mounted display atau HMD. Pengguna akan merasakan seolah-olah berada dalam lingkungan nyata dan dapat menjelajahi lingkungan virtual yang disiapkan untuk mempelajari atau sekedar melihat-melihat berbagai koleksi peninggalan warisan budaya maupun sejarah. Program VR berawal dari prototipe dari misi yang dibentuk oleh Morton Health pada tahun 1962 yang diberi nama sensor ramah. Dan perkembangannya mulai semakin canggih dari hari ke hari. Kemudian virtual reality dalam pendidikan yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu yang didukung dari pelatihan berbantuan komputer atau pelatihan berbasis komputer. Oleh karena itu, kami berencana membuat AI yang akan diterapkan pada virtual reality. AI yang kami buat adalah AI yang menggunakan sensor dengan memasang AI pada FR. Maka FR mempunyai kemampuan untuk menindai mata pengguna untuk menentukan ekspresi. Dengan begitu, menggunakan VR pada meeting online akan membuat peserta langsung karena dapat melihat peserta lain dengan ekspresinya. Kenapa kami memilih VR untuk diterapkan AI ini? Karena kan VR dapat memberikan tampilan grafis atau gambar tampak nyata. Dan juga ada beberapa faktor kenapa kami lebih memilih VR daripada perangkat lain. Misalnya adalah anggaran. Saya itu adalah SDM. SDM-nya itu berupa orang mengembangkan teknologi. Dan perkembangan teknologi yang memadai. Perkembangan teknologi yang lengkap, terini, dan mutakhir adalah satu faktor penunjang utama untuk membangun sistem teknologi VR ini. Penerapan AI pada VR membutuhkan dua perangkat utama, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak.
Perangkat keras berfungsi sebagai wadah smartphone dan alat untuk memvisualkan objek VR yang dihasilkan oleh layar smartphone. Perangkat lunak berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan objek atau gambar 3 dimensi yang akan ditransfer dan ditayangkan di smartphone. Perangkat keras yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan simbol VR adalah sebagai berikut. Virtual reality headset, lalu ada headphone atau smartphone, lalu yang ketiga ada headphone atau earphone, lalu yang keempat itu ada remote control. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil yang telah kami teliti, kami dapat simpulkan bahwa pertama, penggunaan teknologi VR ini dalam proses meeting online sangat berpengaruh dan sangat mendukung. Kedua, penggunaan media virtual reality ini berdampak cukup signifikan terhadap tingkat kesenangan serta pemahaman peserta meeting terhadap materi yang disampaikan. Ketiga, penggunaan media VR ini pada meeting online dapat menjadikan pertemuan lebih efektif dan efisien karena akan lebih menghemat waktu dan juga biaya. Keempat, VR merupakan sebuah teknologi baru yang diterapkan dalam dunia modern karena memiliki keunggulan tersendiri. Kemudian berdasarkan hasil yang telah kami lakukan terhadap beberapa jurnal dan artikel mengenai VR, kami sarankan kepada para peneliti yang mengembangkan media pembelajaran VR ini untuk lebih mengembangkan aplikasi sehingga memiliki kualitas dan kuantitas yang jauh lebih baik. Jadi sekian dari presentasi jurnal kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Selamat malam, terima kasih.